hari ini intinya kita mau ngobrol-ngobrol sih Bang. Soalnya kan awal mulanya itu kalau secara pribadi saya tahu produk Abang ini dari waktu saya lagi belanja di Uniqlo. Pas saya mau bayar ada etalase ceritanya kan. Pas kita lihat nih ada jam tangan kayu. Nah, seingat saya pada saat itu Uniqlo melakukan kebijakan harus ada UMKM setempat. Nah, pikir saya pasti dari Lampung. Saya langsung cek di IG, saya langsung chat. Alhamdulillah langsung pesan ya. Kalau nggak salah waktu itu namanya request sendiri saya. Puno ya. Nama anak soalnya. Nah, jadi hari ini sih intinya pengen ngobrol-ngobrol karena menurut saya dan kelompok kami, kalau menurut kelompok kami itu intinya produk Abang ini sebenarnya punya potensi untuk digali lebih, untuk upselling atau bahasanya penjualannya lebih dimaksimalkan dan dioptimalisasikan. Karena memang ya masih unik ya jam tangan kayu ya, dan kayaknya sih di Lampung kalau saya pribadi baru ini yang saya tahu. Nggak tahu kalau teman-teman apa jangan-jangan belum ada yang tahu. Belum tahu, berarti ini yang pertama. Berarti masih ada harapan untuk jadi terdepan Bang oleh sebenarnya Bang Yolbi sendiri sudah melek akan digital marketing ya. Tinggal kan kalau tadi boleh tahu pendalaman ya. Kan boleh tahu ceritakan sedikit Bang. Dari Abang ini mulai usaha ini tahun berapa, awal mulanya seperti apa, terus dari mulai awal mula sebelum ke marketing, digital marketing itu penjualannya meningkat apa enggak, ada kira-kira berapa kalau misalnya ya untuk mulai usaha jam marketing gitu ya. Untuk awal mulai pembuatan jam kayu ini 2018 dia Bang. 2018, berarti sekitar sudah 5 tahun ya? 5 tahun jalan di 2018 ya, 5 tahun. Awal mulanya cuma Facebook, lalu Instagram. Awalnya itu kan pengikutnya dikit, tayangnya sedikit. Saya diajarin sama kawan buat beriklan tuh di media Instagram. Beriklan awalnya, jadi pengikutnya agak ramai. Saya tuh masuk followers. Bang. Kalau aku kadang-kadang juga tanya Bang, saya kan nggak sempat pegang HP. Lalu mana? Atau apa? Kalau saya kan fokus buat ya paling saya malam ini jalan apa posting itu aja Bang. Kalau saya memang Pak Yolbi boleh tahu, Pak Yolbi ya? Boleh tahu itu awal cerita mengapa Bapak buka bisnis ini Pak? Ada apa kok biar bisa tiba-tiba Bapak buka bisnis jam kayu ini? Karena unik Pak, benar ya, unik. Kalau awal mulanya itu lihat konten di YouTube ya. Ini saya bilangnya profesor atau Bu atau Bu Prof aja. Bu Prof ya, Bu Prof. Awal mulanya lihat konten nggak sengaja kok menarik gitu. Dan saya lihat saingannya waktu itu hanya berapa industri kayak Pala Nusantara ya, seperti Ebony, seperti kayak Matoa. Nah di situ saya ada tantangannya untuk buat jam kayu. Ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang bisa. Ya. Karena melihat ada dulu ya perusahaan yang masuk ke pasar terlebih dahulu gitu ya. Dan Bapak melihat tertarik. Kemudian Pak Yolbi sepertinya bisa punya skill, keterampilan untuk membuat itu gitu ya. Ya sambil proses berjalan tahun itu banyak yang gagal, yang banyak ini awal mulanya dia itu. Oh, belajar juga. Proses belajar juga membuat jamnya. Ya lah Bu, masalahnya iya. Itu enggak maksud saya itu apakah karena coba-coba atau memang sudah ada talentanya Bapak membuat jam itu? Apa yang membuat Bapak bikin jam tangan dari kayu? Saya punya keyakinan bahwa saya itu bisa buat. Bahkan saya waktu itu baru keluar dari salah satu hotel di Lampung. Saya belum ada modal. Saya beranikan untuk jual tanah petak buat jam kayu. Oh jadi modalnya awalnya dari situ? Iya, awal mulanya. Basic atau basic bikin kerajinan kayu itu belum pernah ada gitu. Jadi emang benar-benar Oh jadi Abang dari awal memang nggak punya basic, nggak bisa bikin kayu? Nggak ada, bukan kayu Bang. Oh ini malah lebih menarik. Kok berani gitu loh? Mungkin nggak percaya kan saya jual tanah. Alat saya di belakang ini besar-besar Bang. Karena kalau di sini ya kotor, kalau motor kayu nggak bisa. Harus di belakang ya? Iya, di belakang. Nah bahan kayu itu dari bahan apa? Sonofling. Sonofling. Iya, dan Abang gini, kalau tadi kan kepikirannya kita juga kan baru tahu ya kalau Abang ini nggak ada basic. Nah pertanyaan saya,
milih kayu itu kan banyak ya. Kok bisa kepikiran akhirnya pakai sonokling atau apa nama kayunya itu sonokling ya? Sebelum saya buat jam saya berproses bang untuk saya sharing, cari tahu apa sih bahan-bahan mereka yang gunakan. Ternyata setiap pengajian tangan kayu pasti melibatkan kayu sonokling. Nggak usah deh, itu pegangin loh. Iya, Ya abang santai. pasti mereka melibatkan kayu sonokling. Sonokling. Walaupun dia kepala Nusantara, Ebony, Matoa, pasti ada sonoklingnya. Walaupun Matoa sebagian besar itu menggunakan kayu maple sama Ebony. Maple betul, Ya. maple dan ebony. Tapi mereka juga ada yang menggunakan salah satunya kayu sonokling. Betul. 3 bahan itu. Karena saya izin, saya sudah punya Matoa, saya sudah punya Woodka, saya juga punya abang. Iya bang. Secara harga memang abang ini paling terjangkau. Jujur Matoa itu kan range-nya udah 1 juta ke atas ya. Woodka itu sekitar 600-700. Yang abang kan kemarin di itu 300 apa 400 ya Ibnu nggak salah. Jujur di Lampung sendiri saya baru nemuin abang. Makanya sebenarnya secara bisnis ini kan otentik dan pure ya, langka dan alami, natural ya. Masih bisa sangat dikembangin ya. Contohnya kayak gitu tuh. Iya. Artinya ngasih kado untuk pasangan aja. Ini izin Bu, ini mau ngobrol aja Bu. Ngasih kado buat pasangan aja kayaknya bukan sesuatu hal yang apa ya, maksud jam kayu kayaknya malah lebih senang ya sih. Karena jarang dia bang. Jarang. Boleh saya tanya lagi Pak Yolbi, Boleh, itu boleh. buat desain ada nggak terjadi untuk mempertahankan mutu dan selalu bisa menang di pasar? Karena pesaing tadi kan sekitar ada 4 ya di Indonesia, 4 atau 5 kata Pak Yopi, masih tidak terlalu banyak, masih bisa dihitung. Nah, kan kita tahu bahwa setiap waktu itu kan selalu terjadi apa namanya persaingan ya. Satu kuncinya kita harus inovasi. Nah, jadi apa yang dimainkan oleh Pak Yolbi dalam benak Pak Yolbi, desain jam kayunya itu seperti apa? Kalau mesin jamnya kan memang sudah ada ya Pak Yolbi ya. Bapak udah diciptakan dari mana? Barang Cina ya. Enggak, kalau saya itu buatan Jepang, garansi semua jam itu kalau nggak salah ada pengirimannya dari Jepang ya. Atau itu Jepang gitu ya. Jadi mesin jamnya kan sudah standar ya, sudah standar made in dari Jepang gitu ya. Nah, tapi yang akan dijual oleh Pak Yolbi ini kan talinya ya, tali jam yang berbasis kayu kan gitu ya, atau tempat menaruh mesin jam yang berbasis kayu. Nah, itu kan kalau dia gambarnya seperti itu kan suatu saat orang itu akan ya bosan kan gitu ya Pak Yolbi. Nah, ada nggak ide Pak Yolbi itu selalu menciptakan setiap tahun ada terjadi perubahan desain. Nah, seperti itu. Bagaimana Pak Yolbi? Apa yang dalam benak Pak Yolbi sehingga membangun desainnya itu selalu variatif gitu. Ya Bu. Kalau untuk desain saya dari awal mulai itu hanya satu desain. Untuk setiap tahunnya pasti ada perubahan model-model desain. Dari yang full kayu sampai setelahnya kulit itu desainnya banyak varian kok itu. Tapi terkait informasi dari perubahan analog ke digital, ada rencana nih seperti itu? Kalau Apakah ada ada mungkin bisa saya brand terkait, apakah yang brand-brand yang sama bikin jam tangan kayu pernah ngeluarin yang versi digital atau versi yang smartwatch-nya nggak? kalau itu saya belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Ya memang model jam tangan kayu itu otentik dan analog. Iya, analog. Iya. Iya, Analog memang. semua. Kalau Dia memang belum ada kayak Pala Nusantara maupun Matoa itu belum pernah ngeluarin untuk Kalaupun jam. mau inovasi ke jam tangan digital yang kayak smartwatch, mungkin karena nanti pesaingnya jadi lebih besar ya, kayak pasti akan yang Pasti ada Samsung, lagi. Apple kan mending Xiaomi, lebih ya Xiaomi. kan maksudnya pesaingnya lebih tinggi gitu, mending bikin case-nya case kayu, strap Oh, iya kayu benar. gitu, maksudnya lebih ke kayunya gitu, jangan abangnya juga produksi Iya. smartwatch juga gitu. Bisa tuh Bang jadi ide, jadi maksudnya Iya. kalau misalkan ada yang jam smartwatch yang bisa dilepas kepalanya doang, Iya. nah Bang siapin Talinya. bingkainya, Oh, tinggal iya. kalau pasang aja. Iya. Nah, misalnya bikin strapnya kah, case-nya kah. Iya, iya. Ya, jadi maksudnya kalau usah terpaku sama kita bikin dari awal Iya. udah produksi, Iya. tapi ke frame-nya gitu bagus. Karena gini Bang, menurutku jam tangan seperti ini pangsa pasarnya lebih ke arah Anak-anak muda udah mulai banyak. Ada rencana nggak Bang untuk apa ya, untuk membentuk
tim yang seperti itu, maksudnya yang fokus ke marketing. Bukan rencana lagi, keinginan. Kebutuhan cuma kan satu kita itu apa, ada batasan gitu dia. Kayak modal, kayak yang lainnya lah. Kalau kita mau bahas sambil nyari pasarnya Iya. kali ya. Kalau ada investor, mau aja lah Bang. berapa kira-kira? Buat nggak tahu saya Bang. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Iya, Bang. Dan memang sebenarnya UMKM ini menurut Ibnu pribadi ya, kalau di Lampung saat ini ya baru ada Bang Yolbi ini kalau saya pribadi. Apalagi sampai detik ini masih ada di Uniqlo ya Bang ya. Berapa tahun sih Bang itu kalau secara tempo? Satu tahun ya, dari tahun kemarin. November 2022 ya. 3 tahun lebih di sana. 2 tahun lebih. Kalau beli di sana juga bisa. Dia lah cuma scan barcode, dia kalau misalkan Anda beli dia scan barcode, dia langsung diarahin ke sini. Oh gitu. Gimana Iya. selama adanya Dia lumayan ngebantu. lumayan ngebantu ya? Dan ada kemungkinan ditambah periode waktunya nggak? Ya ini saya dimasukin grup lagi, bahkan mau dimasukin ke grup untuk ke Jakarta lagi Pak. Ke Kalau Jakarta lagi. Uniqlo yang di Jakarta. Enggak mau ada pertemuan ataupun apa. Ini baru kemarin. Dari Uniqlo. Iya dari Uniqlo lagi. Pertemuan untuk Ya yang UMKM yang termasuk UMKM yang terpilih kolaborasi lagi. ya, kolaborasi dengan Iya. Uniqlo. Sekarang ini kan banyak agensi marketing, agensi penjualan segala macam. Dan biasanya kalau yang sudah terkenal banget sih biasanya honor mereka, maksudnya dibayar. Misalnya saya kebetulan punya temen nih segala macam. Ada kemungkinan nggak kira-kira bahasa kita tuh dia yang pengelola konten, dia yang marketing semuanya? Belum, bukan, maksud saya ada nggak kemungkinan abang membuka jalur kerja sama? Ya pengen aja. Misalnya dia dengan posisi dia kita coba misalnya dia tidak ada bayar gaji, Iya. tetapi sharing profit penjualan misalnya. Iya, iya. Kayak gitu masih ada kemungkinan. Karena kan nggak mungkin juga kan dia misalnya dengan ilmu yang dia miliki, dia yang konten, dia yang ngerapiin digital marketingnya, semua konten dirapin baik di Instagram ataupun di mana, di TikTok. Tidak mungkin kan dia cuma-cuma misalnya. Iya, iya. Karena kan kolaborasi bisnis nih, sinergitas antara bisnis to bisnis. Iya. Pikir saya, kalau ada kemungkinan itu, nah enak nih kita ngobrol ke orang-orang. Iya, iya. Kalau ada kemungkinan kolaborasi, dari obrolan apa aja tuh misalkan ada sih Bang, tapi kalau untuk soal sharing profit berapa segala macam kan masih bisa diobrolin. Iya. Gitu loh. Kalau misalnya ada kemungkinan, karena banyak juga Bang sekarang nih. Jadi contoh saya di Buklin itu awalnya saya nggak ada tim. Jadi kami udah mulai ada penjualan, dapat duit, kami bayar tim digital marketing dari luar. Tim digital marketing dari luar. Dan dia nggak, maksud gua kalau bahasa sebutan kan in-house ya. Dia bukan karyawan saya. Jadi ada bukan karyawan lepas, apa namanya? Freelancer. Tapi kan karena dia freelancer kan, ya maksudnya karyawan lepas freelancer, artinya dia itu tidak saya gaji, saya bayar kalau itu. Cuma banyak juga kok yang mau dia sharing profit, misalnya, oke, saya maksimalkan nih, takut, misalnya dari setiap penjualan produk saya dapat 15%, misalnya, bisa juga kayak gitu. Nah, cara directnya adalah ya nanti dikelola semua sama dia, Shopee, Tokped, Ya. TikToknya, walaupun rekening tetap pakai Bang Yolbi, gitu. Nah, hal-hal kayak gitu Bang biasanya sekarang tuh kolaborasi itu yang memang sering dipakai UMKM dalam pengembangan, yang memang ya kan mungkin kemampuan dan kehebatan Abang di produksi, terus di luar dari produksi kita dibantu JNE, dibantu JNT untuk distribusi produk atau ngirim produk. Nah, untuk proses marketing atau proses pemasaran akan harus ada tim khusus sebenarnya Pak. Akhirnya dari yang tadinya pengembangan yang standar, akhirnya terbentuklah sebuah akselerasi yang membuat bisnis ini yang mungkin dalam 1 tahun setiap bulan penjualan 30, dengan adanya akselerasi bisa ditambah jadi rata-rata 45 sampai 50 meningkat. Nah, maksud saya yang mau kita obrol ini selain konten-konten kreatif tadi, how to cara bikin produknya seperti apa, sama kolaborasi dengan merek-merek dengan orang-orang yang jago digital. Karena kayak brand ambassador itu jadi seakan-akan contoh kan kalau JNT itu orang tuanya punya Deddy Corbuzier, padahal kan bukan, dia cuma jadi influencernya aja. Terus
banyak juga kayak si siapa yang Margo Lion. Denny Sumargo Lion, bukan yang Hengki Kurniawan apa oleh-oleh Lampung itu Oh itu. Banana Foster, taunya kan punya Hengki padahal cuma brand ambassador. Brand ambassador. Maksudnya yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau misalnya ada kemungkinan itu, saya bisa bantu nih teman-teman saya influencer, kita jadikan BA misalnya. Jadi dari setiap penjualan atau bahasanya kontraknya seperti apa, dengan adanya kayak gitu akselerasi dia, Bang. Karena digital optimalisasi digital marketing itu bukan hanya kita yang iklan, bukan hanya kita yang buat konten, tetapi bagaimana kita memilih orang supaya dia pakai produk kita, orang tuh pengen beli. Kayak saya nih ngelihat ada satu orang ya, kalau saya tuh jujur, saya tuh selalu terinspirasi dengan ada temen sahabat saya sendiri. Memang dia gak influencer, tapi gara-gara dia gayanya keren, setiap saya lihat dia pakai, saya nanya, beli di mana? Nah yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, dengan cara kayak gitu sebenarnya di merek masih bisa dikembangin, minimal di Lampung lah. Minimal di Lampung atau Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Karena banyak juga yang males beli dari luar Jawa kan. Apalagi dengan harga terjangkau ya. Dengan harga 200-300 gitu sih, Bang. Tapi ada yang perlu diingat, Bang. Walaupun kita udah mendesain pemasaran yang tinggi, nanti ada potensi penjualan yang tinggi, produksi juga harus ditingkatkan.